Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Saprianingsih, NIM 1931041166 di kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah dan hakikat psikologi. Nomor 1, pengertian psikologi. Psikologi dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai proses perilaku dan proses mental. Beberapa jenis ilmu psikologi secara tematis maupun terapan dapat dirinci menjadi 2 jenis psikologi. Bagian A, psikologi sosial. Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsang-rangsang sosial. Individu dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa unit atau analisis psikologi sosial adalah individu, bukan masyarakat atau seperti dalam sosiologi, maupun kebudayaan atau seperti dalam antropologi budaya. Sehingga dari definisi yang singkat tersebut, pengertian psikologi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu kajian tentang sifat, fungsi, fenomena perilaku sosial, dan pengalaman mental dari individu dalam sebuah konteks sosial. Di antara fenomena psikologi sosial ini, antara lain kemarahan, perilaku membantu, sikap sosial, ketertarikan dan hubungan sosial, perilaku seksual dan sosialisasi. Bagian B, psikologi klinis dan penyuluhan atau konseling. Merupakan salah satu bidang psikologi terapan yang berperan sebagai salah satu disiplin kesehatan mental dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami, mendiagnosis, dan mengatasi berbagai masalah atau penyakit psikologi. Sedangkan dalam psikologi konseling merupakan suatu psikologi terapan yang berusaha menciptakan, menerapkan, dan menyebarkan pengetahuan mengenai pencegahan dan penanggulangan gangguan fungsi manusia dalam berbagai kondisi. Psikologi konstitusional merupakan suatu nama psikologi yang masih kontroversial. Pemahaman yang lain adalah sebagai studi tentang hubungan antara struktur morfologis dan fungsi fisiologis tubuh serta hubungan antara fungsi-fungsi psikologi sosial. Bagian D, psikofarmakologi merupakan ilmu pengetahuan tentang obat untuk mengobati gangguan psikiatris. Pada tahun 1995 menjadi 3 penemuan farmakologi yang menandai revolusi pengobatan psikiatri, yakni antipsikotik, antidepresan, dan litium. Bagian E, psikologi okupasional merupakan suatu terminologi yang tampaknya merangkum suatu bidang kajian psikologi industri, psikologi organisasi, psikologi vokasional, dan sumber daya manusia. Bagian F, psikologi politik merupakan bidang interdisipliner yang tujuan substantif dasarnya adalah untuk menyingkap saling keterkaitan antara proses psikologi dan politik. Bidang ini memiliki sumber dari berbagai disiplin keilmuan seperti antropologi budaya, psikologi ekonomi, sosiologi, psikologi, serta ilmu politik. Sekolah dan pendidikan merupakan kajian tentang perilaku peserta didik di sekolah yang substansinya merupakan gabungan psikologi perkembangan anak, psikologi pendidikan, dan psikologi klinis yang berhubungan dengan setiap anak untuk evaluasi kegiatan belajar dan emosi.
memberikan dan menafsirkan hasil tes inteligensi, tes hasil belajar, dan tes kepribadian yang merupakan sebagian dari tugas mereka. Sedangkan untuk psikologi pendidikan merupakan kajian tentang perilaku dalam bidang proses belajar mengajar. Bagian H, psikologi perkembangan, menekankan perkembangan manusia dan berbagai faktor yang membentuk perilakunya sejak lahir sampai berumur lanjut. Psikologi perkembangan sebagai cabang ilmu psikologi menelaah berbagai lintas budaya. Bidang menurut Gislin mulai dengan dan psikologi periklanan dan penjualan. Psikologi lintas budaya adalah komunikasi yang mengenai anggota berbagai kelompok budaya yang telah memiliki perbedaan pengalaman, terutama yang dapat membawa ke arah perbedaan informasi tentang produk atau jasa yang dapat diperoleh manfaat. Psikologi rekayasa, sejarah perkembangan psikologi rekayasa dapat ditelusuri pada masa psikologi industri dan organisasi, yakni pada awal penerapan dan prinsip-prinsip di mana psikologi industri dan perkembangan Taylor yang terkenal dengan studinya tentang dimensi kapan dan kerja manual. Setelah Perang Dunia II, psikologi rekayasa semakin menonjol peranannya. Dalam kajian ini terdapat 3 bidang kerja meningkatnya kompleksitas mesin atau peralatan mekanis yang menuntut sejumlah tenaga setelah dirasakan psikologi sejumlah tenaga operator pada tingkat efisiensi yang dipersyaratkan. Nomor 3, tokoh-tokoh psikologi. Bagian A, Wilhelm Wundt tahun 1832 sampai 1920. Bagian B, Ivan Pavlov tahun 1849 sampai 1936. C, Emil Kraepelin tahun 1856 sampai 1926. Bagian E, Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939. Bagian F, Alfred Binet tahun 1857 sampai 1911. Bagian G, Alfred Adler tahun 1870 sampai 1937. Bagian H, Carl Jung tahun 1875 sampai 1961. Bagian I, John Watson tahun 1878 sampai 1958. Bagian J, Max Wertheimer tahun 1880 sampai 1943. Bagian K, Henry Murray tahun 1893 sampai 1988. Bagian I, Henry Murray 1893 sampai 1988. Bagian M, Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980. Bagian N, Carl Roger 1902 sampai 1987. Bagian O, Erik Erikson tahun 1902 sampai 1994. Bagian P, Burrhus Skinner tahun 1904 sampai 1990. Bagian Q, Abraham Maslow tahun 1908 sampai 1970.
Bagian R, hierarki kebutuhan Maslow, Eysenck, tahun 1916 sampai 1997. Bagian S, Albert Bandura, tahun 1925. Nomor 4, pendekatan dan metode penelitian psikologi. Bagian A, pendekatan secara rinci. Antikson dan Helgar membagi psikologi atas 5 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan neurobiologis merupakan pendekatan yang kajiannya menitik beratkan pada pembahasan struktur otak manusia. Beberapa penemuan mutakhir telah menunjukkan dengan jelas bahwa ada hubungan yang erat antara aktivitas otak dengan perilaku dan pengalaman. Yang kedua, pendekatan perilaku merupakan pendekatan dengan cara mengamati perilaku manusia, bukan mengamati kegiatan bagaimana tubuh dalam manusia. Bagian 3, pendekatan kognitif. Pendekatan ini bertolak dari suatu asumsi bahwa sebagai manusia tidak sekedar penerima rangsangan pasif. Otak manusia secara aktif mengolah informasi yang diterima dan mengubahnya dalam bentuk serta kategori pengetahuan baru. Bagian 4, pendekatan psikioanalitik. Dasar pemikiran pendekatan ini bahwa sebagian besar perilaku manusia adalah dari proses yang tidak disadari. Bagian 5, pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pengalaman subjektif individu. Para ahli psikologi fenomenologi di pihak lain lebih menitik beratkan pengertian mengenai kehidupan bagian dalam pengertian mengenai pengalaman individu daripada mengembangkan teori atau meramalkan perilaku. Nomor 5, sejarah perkembangan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang tergolong muda atau sekitar akhir 1800-an. Tetapi manusia di sepanjang sejarah Augustin 354 sampai 430 dianggap tokoh besar dalam psikologi modern karena perhatiannya pada introspeksi dan keingintahuannya tentang fenomena psikologi. Descartes atau 1596 sampai 1650 mengajukan teori bahwa hewan adalah mesin yang dapat dipelajari sebagaimana mesin lainnya. Ia juga memperkenalkan konsep kerja refleks. Banyak ahli filsafat terkenal lain dalam abad 17 dan 18 dan memberikan sumbangan dalam bidang psikologi. Pada waktu itu, psikologi masih berbentuk wacana, belum menjadi ilmu pengetahuan. Berabad-abad setelah zaman Yunani kuno, psikologi masih merupakan bagian dari filsafat. Pada masa Renaissance di Prancis muncul René Descartes 1596 sampai 1650 yang terkenal dengan teori tentang kesadaran. Sementara di Inggris muncul tokoh-tokoh seperti John Locke 1623 sampai 1704. George Berkel 1685 sampai 1753. James Mill 1773 sampai 1836 dan anaknya John Stuart Mill 1806 dan 1873. Yang semuanya itu dikenal sebagai tokoh-tokoh aliran asosianisme. Dalam perkembangan psikologi selanjutnya, peran sejumlah sarjana ilmu FAL yang juga menaruh minat terhadap gejala-gejala kejiwaan tidak dapat diabaikan. Tokohnya antara lain Cibel 1774 sampai 1842. Megandhi
1785 sampai 1855. JP Muller 1801 sampai 1858. P. Borcha 1824 sampai 1880 dan sebagainya, nama-nama seorang sarjana Rusia. IP Pavol 1849 sampai 1936. Tampaknya perlu dicatat secara khusus karena dari teorinya tentang refleks, kemudian perkembangan aliran behaviorisme, yaitu aliran dalam psikologi yang hanya mau mengakui tingkah laku yang nyata sebagai objek studinya dan menolak anggapan sarjana lain yang mempelajari juga tingkah laku yang tidak tampak dari luar. Yang bisa saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.